Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah arsitektur Jepang kuno. Kelompok kami terdiri dari Dias Bagus Zanuar, Muhammad Yuzan Ihsan, Teddy Fadilah, dan Fiona Anggrela. Dan penjelasan materi kali ini akan dibacakan sesuai dengan urutan absen. Yang pertama, saya akan membahas kondisi geografi Jepang. Sama seperti Indonesia, Jepang memiliki ribuan pulau-pulau kecil. Namun, hanya ada 4 pulau besar yang banyak dikenal masyarakat luas, yakni Pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Untuk perbatasannya sendiri, di bagian barat ada benua Asia, Laut Jepang, dan Selat Korea. Di utara ada Laut Okhotsk, di selatan ada Laut Filipina, dan di timur ada Samudra Pasifik Utara. Iklim dan musim di Jepang. Jepang memiliki 4 musim. Yang pertama, musim semi dengan kisaran suhu 15-18 derajat Celcius, musim panas 26-34 derajat Celcius, musim gugur 19-23 derajat Celcius, musim salju 0-10 derajat Celcius. Sedangkan untuk iklim sendiri, Jepang memiliki 6 iklim, yaitu iklim Hokkaido, iklim Laut Jepang, iklim dataran tinggi tengah, iklim laut pedalaman Seto, iklim Samudra Pasifik, dan iklim Kepulauan Ryukyu. Selanjutnya, kebudayaan. Jepang memiliki banyak kebudayaan yang terkenal. Beberapa di antaranya adalah kimono yang merupakan pakaian tradisional Jepang, chado yang merupakan upacara minum teh untuk menjamu tamu. Selanjutnya ada ikebana yang mana merupakan seni dalam merangkai bunga. Selanjutnya ada matsuri yang mana merupakan sebuah perayaan dengan mengadakan upacara di kuil-kuil. Selanjutnya ada Bon Odori yang merupakan tarian dalam perayaan Obon. Dan ada Noh yang merupakan seni teater kuno yang khas menggunakan topeng dan gerakannya yang lambat. Untuk agama dan kepercayaan, di Jepang ada 2 agama dan kepercayaan, yaitu agama Shinto yang mana merupakan ajaran asli dari Jepang, dan agama Buddha yang mana berasal dari India dan Tiongkok. Untuk tempat ibadahnya, di Jepang ada 2 jenis kuil berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut, yaitu kuil Shinto untuk orang yang beragama Shinto dan kuil Buddha untuk orang yang beragama Buddha. Kuil-kuil ini memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, masa periodisasi arsitektur Jepang. Yang pertama, masa prasejarah yang ada pada kisaran tahun 5000 sebelum Masehi sampai 700 Masehi. Yang kedua ada Asuka Nara 550 Masehi sampai 794 Masehi. Ada masa Heian 794 Masehi sampai 1185 Masehi. Selanjutnya ada Kamakura Muramichi dari tahun 1185 Masehi sampai 1573 Masehi. Dan Mamuyama pada tahun 1573 Masehi sampai 1863 Masehi. Untuk zaman prasejarah yang mana berawal pada tahun 5000 sebelum Masehi sampai 700 Masehi dibagi menjadi beberapa masa. Yang pertama, masa Jomon. Dengan gaya kehidupan yang masih sederhana, di mana manusia pada masa itu masih berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, dan hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah tempat atau nomaden, belum mengenal sistem kepala suku, akan tetapi dapat membuat alat sederhana seperti kail pancing dan tembikar. Untuk tempat tinggalnya sendiri bernama Tateya Nashiki-jukyo atau tempat tinggal lubang, yang mana merupakan rumah kecil dengan atap rendah dan runcing dan dilapisi jerami, sedangkan bagian dalam rumah tersebut merupakan lubang hasil galian tanah. Selanjutnya ada masa Yayoi, yang mana kehidupan mulai berinteraksi dengan dinasti Han Cina, sudah mengenal sistem Ratu Himiko atau anak Dewa Matahari, dan sudah memulai membangun gudang dengan bentuk panggung menggunakan alat seperti gergaji dan pahat. Untuk tempat tinggalnya sendiri bernama Takayukashiki Shouko yang artinya rumah panggung dengan proyeksi atap yang sudah tidak primitif. Berikutnya adalah Kofun. Kofun adalah makam atau gundukan bilik pemakaman kaisar bangsawan dengan tanah yang dibuat membukit yang menempati lokasi yang berbentuk perpaduan lingkaran dan persegi 4 seperti lubang kunci. Ciri khas zaman Kofun adalah pembangunan Kofun secara terus-menerus selama 300 tahun. Gundukan yang sering dihiasi dengan batu nisan yang disebut dengan haniwa.
Berikutnya adalah zaman Asuka Nara. Transformasi arsitektur yang dipengaruhi ajaran Buddha dari Cina melalui Korea bersamaan dengan proses politik dan pembentukan kekaisaran. Bangunan di zaman ini merupakan biara-biara dan kuil-kuil Buddhis yang dipengaruhi oleh Korea yang memiliki tradisi membangun struktur kayu yang lalu diperkenalkan di Jepang. Salah satu bangunan dari zaman Asuka Nara adalah Yakushiji. Yakushiji adalah salah satu kuil Buddhis kekaisaran kuno paling terkenal di Jepang yang dulunya merupakan salah satu 7 kuil besar Nanto. Yakushiji terletak di Nara. Kuil ini merupakan markas besar aliran Hosso Buddhisme Jepang. Berikutnya adalah bangunan Horyuji. Nama lengkap Horyuji adalah Horyu Gakumonji atau kuil tempat pembelajaran hukum yang bersemi. Horyuji adalah sebuah kompleks kuil Buddha di Ikaruga, Prefektur Nara. Kompleks ini berfungsi sebagai seminari dan biara. Pagoda kuil ini terkenal dan diakui sebagai bangunan kayu tertua di dunia, memiliki 5 atap dan 5 lantai yang mewakili 5 elemen, yaitu bumi, air, api, angin, dan langit. Selanjutnya adalah zaman Heian. Heian berasal dari pemindahan ibu kota kerajaan dari Nara ke Heian, atau dengan nama lain Kyoto. Inspirasi mereka terhadap bangunan adalah negara mereka sendiri. Bahan seperti batu, semen, dan tanah liat yang ditinggalkan sebagai elemen bangunan, dinding lantai, kayu sederhana, dan partisi lazim digunakan. Meningkatnya ukuran bangunan di ibu kota menyebabkan arsitektur bergantung pada kolom yang teratur dengan jarak yang sesuai dengan ken atau tradisional ukuran dan proporsi. Contoh bangunan dari zaman Heian adalah Phoenix Hall. The Phoenix Hall of Byodoin merupakan bangunan Buddha Jepang yang didesain oleh bangsawan Fujiwara Yorimichi dan berfungsi sebagai hiasan beso atau kediaman negara. The Phoenix Hall terletak di Ujimachi, pedesaan di prefektur Kyoto. Balai kota ini terdiri atas koridor sayap kanan dan kiri, serta koridor ekor. Di dalamnya terdapat koleksi karya seni sekte Jodo dari periode Heian seperti patung Amitabha Tathagata. Selain itu, Balai Burung Hong juga menyimpan sekitar 52 patung bodhisattva serta lukisan dinding. Kolam burung depan dan taman itu secara universal dikenal sebagai Hodo, dengan pavilion pusatnya, galeri penghubung lateral, dan pavilion sudut. Berikutnya adalah periode Kamakura dan Muromachi dari tahun 1185 sampai 1573. Periode Kamakura dimulai dengan transfer kekuasaan di Jepang dari istana kekaisaran menjadi Keshogunan Kamakura. Selama Perang Genpei, banyak bangunan tradisional di Nara dan Kyoto rusak, misalnya Kofukuji dan Todaiji. Arsitektur pada periode Kamakura lebih sederhana karena ada hubungannya dengan pemerintah militer, apalagi dengan konsep shogun-shogun ini pasca perang. Karena itu, gaya arsitektur Cina sedikit ditinggalkan. Mereka menggunakan gaya baru, Ukezukuri, yaitu bangunan yang dikelilingi oleh parit sempit. Contohnya kuil Hachimangu yang berada di Kamakura. Karena memiliki konsep militer, pertahanan menjadi prioritas. Jadi pemakaian batu sebagai benteng di sini semakin sering. Lalu bangunannya dikelompokkan di bawah satu atap, tidak tersebar di taman-taman seperti sebelumnya. Setelah jatuhnya Keshogunan Kamakura, Keshogunan Ashikaga terbentuk di Kyoto Muromachi. Periode ini mendekat lagi kekaisaran, yang menyebabkan kecenderungan terhadap barang-barang mewah. Rumah arsitekturat yang sederhana menjadi lebih mewah. Contohnya adalah Kinkakuji, papilum emas, yaitu bangunan yang meskipun struktur bangunannya masih sederhana, bangunan ini dihiasi dengan daun pernis dan emas murni. Kinkakuji terdiri dari 3 lantai, namun bisa dilihat jika bangunan ini meskipun mewah dan dilapisi emas, tetapi masih terkesan sederhana. Periode selanjutnya adalah Momoyama. Setelah Perang Saudara, Jepang mulai bersatu, ditandai dengan pembangunan istana oleh Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. Contoh arsitektur di sini adalah Istana Katsura,
Mereka membangun bangunan yang terdiri dari menara pusat yang dikelilingi oleh bangunan, benteng, dan taman. Bangunan ini didesain dengan susunan vertikal ke atas dan cat berwarna putih. Nah, ini adalah contoh bangunan yang berada di Castle Palace. Karakteristik arsitektur Jepang. Yang pertama adalah kesederhanaan sebagai lambang harmoni, kepolosan, lambang keseimbangan, kelurusan, lambang keheningan, dan ketenangan. Lalu, mereka menggunakan sliding door pada pintu. Penggunaan kertas pada dinding rumah menjadikan rumah tersebut terkesan ringan. Ukuran ruangannya juga diukur dengan menggunakan satuan tatami atau satuan karpet Jepang. Atapnya juga dominan dengan bentuk yang sederhana. Konstruksi kayu lebih menonjol dan diolah dengan sangat halus, yang menyebabkan rumah terkesan ringan, halus, dan simetris. Arsitektur taman tanpa campur tangan manusia atau jarang sekali. Jadi, kesan naturalis dan alami itu lebih menonjol. Selain itu, penghematan ruang lebih terlihat. Maksudnya karena menggunakan shoji atau pintu yang digeser. Dan juga barang furnitur yang sedikit. Rumah di Jepang itu terkesan lega dan megah. Meskipun yang sebenarnya itu sempit. Salah satu contoh arsitektur rumah di Jepang adalah Minka House atau rumah Minka. Rumah Minka merupakan rumah rakyat yang terletak di pedesaan, pegunungan, dan di pantai. Atap rumah Minka ini tebal, ringan, dan sederhana tanpa menggunakan ornamen yang detail. Dan rumah Minka ini tidak memiliki kesan megah. Atap pada arsitektur Jepang kuno menggunakan atap jerami dan ranting-ranting pohon. Bentuk atap ini sering digunakan pada bangunan pertanian, bangunan suci, dan kuil. Bentuk atap ini dinamakan Marugarawa. Bentuk Marugarawa itu masuk bersama dengan kebudayaan Buddha dari Cina pada awal abad ke-6. Tapi diperlukan waktu yang lebih dari 1 milenium untuk menggunakan atap pada bangunan rumah tinggal. Pada bagian gerbang juga biasanya diberi atap tradisional yang memisahkan antara bagian jalan dan bagian rumah. Tipe-tipe atap rumah Jepang ada 4, yaitu Kirizuma, Yosemunu, Iramoya, dan Koshiore Kirizuma. Selanjutnya ada bahan-bahan interior pada arsitektur Jepang. Pertama ada shoji, yaitu perpaduan antara kayu dan kertas sebagai dinding partisinya. Kedua tatami, anyaman tikar sebagai penutup lantai. Ketiga sudere, semacam tirai jendela yang terbuat dari potongan bambu tipis diikat dengan tali tipis. Dan keempat tuh ada washi, merupakan kertas yang dibuat dengan metode tradisional di Jepang. Selanjutnya, ada ruangan-ruangan interior pada arsitektur Jepang. Yang pertama ada genkan, merupakan koridor tempat penghuni rumah atau tamu masuk dan melepas sandal mereka. Kedua, washitsu, merupakan ruang serbaguna untuk berbagai keperluan. Yang ketiga ada washiki. Washiki merupakan toilet tradisional Jepang yang menggunakan kloset jongkok atau yang sering dikenal dengan kloset Asia. Keempat ada daidokoro. Daidokoro merupakan dapur tradisional Jepang dan dapur ini memiliki 2 macam tipe, yaitu dapur dengan digantung dan dapur yang menggunakan tungku. Kelima ada tokonoma. Tokonoma merupakan suatu ruangan yang digunakan orang-orang Jepang untuk melakukan persembahan kepada dewa mereka. Terakhir ada roka. Merupakan lorong yang berada di pinggiran rumah dengan lantai kayu yang disebut dengan roka. Berikutnya adalah ornamen-ornamen arsitektur Jepang kuno. Pertama ada chigi, kedua onigawara, ketiga engawa, keempat fusuma, kelima sisa, dan keenam sachihiko. Kesimpulannya, arsitektur Jepang kuno sudah memiliki kekhasannya sendiri sebelum bercampur dengan arsitektur Cina dan India. Mereka banyak menggunakan konsep kesederhanaan karena sesuai dengan kepercayaan mereka, dan mereka cenderung menggunakan bahan yang tersedia dari alam seperti kayu dan bambu untuk menyesuaikan dengan kondisi iklim dan konsep mereka mengenai kesederhanaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.